Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Safinatun Najah dari kelas 3 BKIC NIM 19171011139. Di sini saya akan menerangkan tentang bimbingan dan konseling sosial. Pertama, pengertian BK sosial atau bimbingan konseling sosial adalah upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera, baik individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman, baik lahir maupun batin. Hal ini akan terwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Lalu, yang kedua, dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi-dimensi kemanusiaan bimbingan konseling sosial dikatakan sebagai upaya mewujudkan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi kemanusiaan, yaitu yang meliputi pertama yaitu dimensi individualitas, yaitu mengembangkan segenap potensi yang ada pada dirinya atau diri seorang konselor secara optimal yang mengarah pada aspek-aspek kehidupan yang positif. Yang kedua adalah dimensi sosialitas, yaitu mampu berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bersama, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat. Yang ketiga, dimensi moralitas. Dimensi moralitas akan memberikan warna moral terhadap perkembangan dimensi pertama dan kedua. Aturan dan etika diperlukan untuk mengatur bagaimana kebersamaan antar individu yang seharusnya dilaksanakan. Lalu yang keempat, ada dimensi religiusitas. Dimensi religiusitas ini, manusia berpikir bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah untuk kehidupan jangka panjang, yaitu akhirat. Oleh karena itu, segala ucapan, tindakan selalu dikaitkan dengan Yang Maha Pencipta, dan di sanalah bermuaranya. Tujuan BK sosial. Apa sih tujuan BK sosial? Yang pertama, terciptanya stabilitas di segala bidang. Lalu yang kedua, membantu individu yang ada dalam masyarakat agar mampu menghadapi realitas yang ada secara dinamis dan fleksibel. Yang ketiga, terciptanya relasi sosial yang berkesinambungan atau kontinuitas. Yang keempat, adanya konsensus yang bertaraf tinggi. Hal ini dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang telah disepakati bersama sebagai hasil musyawarah, itulah sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Lalu, ada dua sasaran BK sosial. Yang pertama yaitu kesulitan bersosialisasi. Dan yang termasuk kesulitan bersosialisasi, yang pertama, individu non-sosial, individu asosial, dan yang terakhir, individu antisosial. Yang kedua, stagnansi sosial. Yang termasuk dalam stagnansi sosial, yang pertama, disorganisasi sosial, kesukaran sosial, lalu yang terakhir, masalah sosial. Apa saja sih bidang kajian BK sosial itu? Yang pertama, rasa rendah diri atau minder yang keterlaluan. Yang kedua, merasa terasing dari masyarakat sehingga seorang mengasingkan diri. Yang ketiga, sulit bergaul dengan orang lain. Yang keempat, takut pada orang yang belum dikenal atau sering curiga. Yang kelima, kesulitan mendekati lawan jenis. Yang keenam, iri, dengki, dan dendam kepada orang lain yang memiliki kelebihan dibanding dirinya. Yang ketujuh, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain sehingga merasa tidak pantas bergaul dengan masyarakat. Unsur-unsur dalam BK sosial. Di sini ada 3 unsur dalam BK sosial. Yang pertama yaitu konselor, yang kedua konseli, lalu yang ketiga adalah masalah sosial. Lalu apa saja sih kualitas yang harus dimiliki seorang konselor? Yang pertama yaitu memiliki pemahaman diri atau self-knowledge. Yang kedua, kompeten.
yang ketiga dapat dipercaya, yang keempat jujur, dan yang kelima kekuatan, yang keenam bersikap hangat, yang ketujuh active responsiveness, yang kedelapan sabar, yang kesembilan kepekaan atau sensitivity, yang ke-10 kesadaran holistik. Selanjutnya, prinsip BK sosial. Dalam BK sosial memiliki prinsip yang pertama, bimbingan diperuntukkan semua individu. Lalu yang kedua, bimbingan bersifat individual. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal-hal yang positif. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Lalu yang terakhir, yaitu bimbingan berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Langkah-langkah bimbingan konseling sosial. Lalu langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh dalam bimbingan konseling sosial? Yang pertama, membangun hubungan. Lalu yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Dan yang terakhir, evaluasi dan terminasi. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam BK sosial? Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan. Seorang konselor harus mampu mendengarkan konseli dengan baik agar terciptanya hubungan yang harmonis antara konselor dan konseli. Lalu yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga adalah komplimen, dan yang terakhir adalah atensi. Sekian dari saya. Ketika kesepian adalah sebuah keramaian, ketika keramaian terasa sunyi, ketika dirimu tak mengerti apa yang terjadi, masih ada perajut yang mampu merajut benang kusut dalam dirimu. Sekian dari saya, Intan Safina Najah. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.